والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo dialog sama saya. Open cam. Mata ditutup. Yesus saja kawin. Yesus saja kawin. Kamu cuma menciptakan agama. Dua bini ya. Tuhanmu aja nggak pernah menghakimi. Yesus saja kawin. Umat. Aduh, kacau kau nih. Saya Tidak tanya usah ini. bahas kawin. Salomo itu istrinya 1000. Pernah menghakimi umatnya. Para nabi yang lain itu 1000 istrinya, kami tidak masalah kok. Kata siapa Gimana? Tuhan kami nggak pernah menghakimi umatnya? Yesus itu yang menghakimi Allah nanti itu. Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Berarti kamu Hei Musa, Berarti kamu hei orang Isa, pernahkah kamu menyatakan dirimu, mengatakan bahwa kamu dan ibumu adalah Allah? Ditanya itu nanti Isa, Oke. Yesus itu. Oke. Gimana nggak pernah menghakimi? Oke, sekarang saya tanya kamu. Ini kan udah benar ajaranmu kan? Tuhanmu ada, Allahmu ada, segala macam ada kan? Mm-mm. Nggak benar-benar kau kerjakan. Kau nih agama kayak gini nggak benar-benar kau kerjakan. Ceritakanlah yang terbaik di dalam Muslim. Woi, tentang Oh, salah room kau, bro. Jangan kau ceritakan. Salah room kau, salah room kau. Jangan di sini kau di room Kristen coba seimanmu. Kau cari itu namanya Malikil Amalak. Kau klik aja, kau ketik aja nama Malikil Amalak sama Siki Ahmad. Hah? Oh, baik-baik, bagus. Kau bilang baik-baik. Ceritakan. Mereka mempelintir Al-Quran. Ceritakanlah Mempelintir yang hadis. baik-baik tentang Tuhanmu. Ceritakanlah yang baik-baik Jangan tentang jauh, Tuhanmu. kau jangan di sini. Kau jangan di sini kau. Ceritakanlah yang terbaik. Kau ke roomnya si Ceritakanlah yang Herdi baik-baik kau. tentang Tuhanmu. Jangan di sini kau Kamu ngomong ini gitu, mau bro. bertanya apa mau dialog? Ceritakanlah yang baik-baik tentang Tuhanmu. Di sini tempatnya Kalau diskusi dialog, bro. berbicara dua agama. Kalau Anda tidak punya ilmu, turun. Ya? Lanjut. Turun. Di sini Kalau nggak punya ilmu, ceritakanlah turun. tentang Tuhanmu, Jangan ya. menghadapi kami. Pakar Bible. Saya Jangan lebih seperti banyak manusia hafal Bible dari munafik. pendeta manapun. Kalau Anda punya pendeta yang hebat, suruh hadapi Yakin. saya. Open camp kita. Tengkol. Tanpa buka Bible harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ada yang sanggup menghadapi saya enggak kira-kira? Tidak ada, mustahil ada. Sungguh besar Tuhan kami tidak mau melawan musuhnya. Udah bang, udah bang. Enggak bisa diskusi dia bang. Cari yang hebat coba. Udah. Stop. Udah. Ngabisin energi, Iya. udah. Kok takut? Sudah. Kok habisin energi? Udah dikasih dua pilihan, mau diskusi apa mau bertanya, masih aja kesurupan. Senggol dong. Iya, kalau nggak mau ya Ceritakanlah udah selesai dah. Baik tentang Gitu. Tuhanmu. Jangan menceritakan Tuhan orang lain. Kamu kan Saya kalau harus ada menceritakan begini, diskusi-diskusi. bagaimana Kristen, karena Halo. kalau tidak saya ceritakan, ini kawan-kawanmu melakukan pemurtatan, nipu, menipu apakah saudara-saudara kami. Ya, makanya saya harus menceritakan bagaimana itu Kristen yang sebenarnya. Saya ceritakan Dapat dengar, kah? sesuai Dapat apa dengar? yang tertulis. Kalau Anda tidak suka, laporin saya ke Saudaramu yang polisi. tertipu, hello. Ya, Kalau saudaramu yang tertipu, jangan kau campur-campur ke orang lain. loh, justru Nah, saya kalau nggak bongkar paham, sebenarnya seperti apa sih Kristen itu, supaya saudara-saudara saya yang awam yang tidak ngerti tentang Kristen tidak mudah ditipu. Itu yang saya lakukan. Sudah. Oke. Setidaknya Bapak itu menjelaskan gimana dalam Muslim, biar saudara Oh, tidak perlu. Ya, Muslim saya perlu. jelaskan, Kristen saya jelaskan, supaya mereka bisa membandingkan mana yang benar. Betul. Kalau ada Saya mampu jelaskan jangan mengenai naik. kekristenan. Ya, betul lah. Menurut yang benar itu seperti apa? Menurut Yesus itu seperti apa? Ya, kemudian saya ceritakan tentang Muslim itu seperti apa. Supaya orang yang mendengarkan itu melakukan perbandingan, mana nih agama yang benar. Sudah. Kalau kamu tidak punya betul. ilmu untuk menghadapi Berarti saya, turun. Oh, ini tadi tentang karena saudaramu murtad, makanya kamu panas. Oh, Ngapain saya panas? tahu. Berarti ini tadi lab ini Nggak ada karena panas. saudaramu murtad ya. Oke. Saya undur diri Nggak ada karena murtad panas-panas saudara. murtad. Makanya kamu komplain. Oke. Mau murtad. Terima kasih Bapak. Saya membentengi, saya benteng bagi saudara-saudara saya. Ya, saya benteng. Jadi saya akan ungkapkan bagaimana Kristen sebenarnya. Seperti apa ajaran Yesus yang sebenarnya. Apakah benar ajaran Kristen sama ajaran Yesus sesuai tidak? Itu yang saya lakukan. Betul. Ya. Kalau nggak terima, hadapi saya.
Kalau tetap Tadi nggak terima kawan- berhadapan dengan cara dialog, laporin saya. Betul, Sanggup Ustaz. saya. Mantap. Hah? Mantap, mantap. Orang kayak gitu jangan halus-halus, gebrak. Apanya? Orang Ayo, kayak gitu mau dikasih hati, nggak ada. Iya. Wah, langsung, Tadi langsung senggol. ya tadi Senggol teman dong. yang seiman itu Senggol bertanya dong. kepada kami. Benarkah Jangan, Tuhan? jangan, jangan, Ah, jangan. Ustaz Sugi jangan. Itu punyanya Ustaz Tahta. Silakan Bang Erik. Begitu kami menjelaskannya dia menertawakan. Kan itu aneh, namanya dia kan mencari kesalahan di situ. Ya. Tengok tuh kawan kamu tadi si Janus itu. Dia tadi bertanya tentang Allah. Apakah Allah itu kelihatan atau tidak? Dijelaskan sama Ustadz. Sudah dijelaskan dia malah menertawai. Ya. Dia mau cari kebenaran, mau cari perjawaban atau mau cari apa? Mau cari masalah. Iya. Pengen ketemu Tuhan, mau lihat Tuhanmu. Naik di gunung terus buang diri dari atas. Baru ketemu nanti. Iya, ada gedung tinggi kan 5-6 lantai gitu. Orang-orang Kristen ini sebenarnya sudah panik. Ketika agamanya itu dibongkar-bongkar, mereka panik. Sehingga naik ke Komal sok-sok bijak. Dasar ular bludak ya, ular bludak. Nggak usah percaya dengan mereka. Nggak usah Siapa mau naik? sok-sok bijak. Siapa Rion mau naik? Mana? Nggak ada kok, nggak ada permintaan. Nggak ada permintaan. Siapa yang mau naik? Mana masih ada teman-teman Kristen yang mau naik? Ini kebetulan ada Ustadz Tahta, Ustadz Sugi. Ayolah naik. Ustadz Alwan, assalamualaikum Ustadz. Ustadz Ini Ustadz Alwan kalau naik Ya, terus dari diem. tadi Ustadz Alwan. Iya, kebiasaan Ustadz Alwan ini kalau nggak ditegur nggak nyapa ini. Enggak, beliau tidur mungkin tidur. Tadi sibuk semua, jadi saya biarin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Sugi, Iya. Ustaz Sugi. Saya pikir Ustaz Tahta itu keras kayak tadi, tapi kalau sama perempuan sudah semua perempuan benar katanya. Parah ini. Ada. Memang tegar tengkuk sudah itu ya, kepala batu. Ya udah, ini kita izinkan ini iklan sebentar ya. Kesian juga. Silakan. 2 menit ya. Langsung. Siapa? Oh, Bang Riko. Ya, silakan Ya, Bang Riko. 2 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh ya, bentar Bang Riko, saya standby dulu waktu asar udah tiba untuk Riau. Baik, terima Lanjut. kasih banyak Ustaz Sugi ya. Ya, lanjut. Memang. saya berjualan ya dari Bangka Belitung, berjualan. Ini pesanan orang ya. Ini pastel mini abon tenggiri. Ini stik cumi-cumi. Ini udah pesanan orang dari TikTok juga. Ini peletek ikan tenggiri. Oke. Ini udah pesanan orang sebanyak 3 kilo. Oke. Sangat Mantap. enak ini rasanya ya. Jadi Sekalian yang harganya lah. Oh, harga ya. Iya, langsung sebutin ini sekilo Ini sekian harganya gitu. per kilogram. Ini 200.000. Banyak sekali dapatnya. Kalau peletek ini 230 per kilogram, boleh beli setengah. Terus stik cumi cumi-cumi ini 200 per kilogram, bisa beli setengah. Nah, yang lainnya udah nggak ada sampelnya ya, kayak stik cumi lada hitam, terus abon ikan tenggiri ada di foto Viti ya, silakan lihat di follow. Ini pesan Bapak HRS kalau nggak salah, belum saya kirim karena masih suasana Imlek. Ya. Jadi yang mau pesan silahkan lihat Viti saya, di situ ada WA, pesan lewat WA. Sekarang kan belum ada keranjangnya, saya belum atur itu semua. Insya Allah amanah dan halal. Ya, ini Riko, inilah Riko orangnya. Ya. Terima Keren kasih ya. banyak ya. Jangan Keren lupa ya. follow. Oke. Ini Terima kasih. saudara kita yang baru, saudara Terima kita yang kasih baru ya. ini, saudara kita yang baru Bang Riko ini. Iya. Saudara baru kita ini. Iya. Udah lama juga sih. Oke, makasih ya Bang Riko, sudah teman-teman semua ya, follow beliau ya.
Ya, oke, terima kasih, saya turunkan. Ada satu Ion mau naik. Ion, silahkan Ion. Pengikut Yesus katanya. Ayo naik. Kirim permintaan bro. Mana? Gak ada ini, gak ada. Coba lah kirim permintaan. Tadi mana itu? Ustaz Alwan tidur lagi nih. Gimana? Kita sambil exercise ini, sambil exercise. Oh iya, ini ada yang tadi ngomong tuh mau naik tuh. Mana sih? Ustaz Tahta ini, Ustaz Sugi. Bibit unggul. Oh, bibit unggul, ada bibit unggul. Bibit unggul dari Kristen ya. Silakan naik. Mau tinggal dipilih gitu kan? Mau yang lembek, mau yang sedang-sedang, yang kalem, bukan lembek, kalem, mau yang sedang, mau yang hot, silahkan. Bang Bibit Unggul, open your mic. Halo, sudah di atas bang, mic-nya dibuka. Halo, halo bang. Loh, kok nggak ada suara? Cek. Ya udah, nggak ada suara, turun ya, bang. Ketik aja, bang. Mana lagi? Nggak ada suara, coba naik lagi. Dari Kristen ya, bang ya. Coba kirim permintaan lagi, bang. Coba. Yang dari Kristen mana nih bang? Coba ini nih, naik, minta naik. Robert, oke. Tenang, banyak pilihan di sini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat bang. Ya, selamat sore. Iya, selamat sore juga. Oke, ini kayaknya Ustadz Alwan aja. Silakan, mau bertanya, mau ditanya, atau mau menyampaikan informasi penting, silakan. Ya, saya sih nanti aja bertanya, cuman dari tadi saya dengar diskusinya karena udah sampai 90 berapa detik saya nih nonton tadi. Oh, ngikutin dari awal ya? Udah ikutin, cuman gini loh, nggak ada kesimpulannya. Jadi kalau diskusi nggak ada apanya gitu kan, terima satu dengan yang lain nggak enak gitu loh. Oke. Jadi mau diskusi, mau bertanya atau mau apa? Masalahnya tadi bang, si Janus tadi, izin. Ini sebentar bang. Si Janus tadi bang, kan sudah saya nyatakan. Dia di sini bertanya, sudah dijelaskan sama Ustadz. Nah, penjelasan itu ditertawakan bang. Seharusnya apa yang jadi penjelasan, menjadi keimanan itu ya seharusnya dia ya harus telan gitu. Dalam arti kata dia harus terima bang. Ya, tapi kan gitu. harus Jangan mentertawakan. Kalau yang dewasa itu sudah bang. Jadi cuma enggak, kalau Janus itu bukan anak kecil lagi bang, saya rasa bang. Ya, itulah dulu penanggapan dia. Kelahiran 71 tadi dia bilang. Beda. Itu 71. Iya, tadi dia bilang 50. Maksud saya kan gini, host, kalau yang kayak gitu-gitu sih ngapain dilanjutin kan, jadinya semua jadi kena gitu. Tapi kan nggak kenaan gitu loh. Tidak enak kan kalau di kick. Sementara kami itu harus berbeda dengan room sebelah, room teman-teman kalian, langsung ngekick gitu. Ya kalau saya tahu sih kalau diskusi itu kan bang ya harus yang lebih enaknya jatuhnya dia sama-sama terima, dan kalau udah sama-sama terima nggak terima ya tutup gitu. Ya dah. Jadi gimana saudaraku, mau diskusi, mau bertanya, mau apa, silahkan. Mumpung ada Ustadz Tahta di atas, ada Ustadz Alwan, ada Bang Erik, Ustadz Sugi lagi sholat.
Kalau silakan. bertanya, Bang, ya saya cuma segan aja kan. Banyak yang mau ditanya karena banyak yang nggak saya tahu kan gitu. Iya, tidak masalah Bang. Justru saya buka ruang ini untuk abang, teman-teman abang bertanya gitu loh. Karena saya juga tidak ingin ada diskusi atau debat yang sampai tidak ada poin yang kita bisa ambil sebagai pelajaran gitu untuk mengedukasi teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau mau bertanya silahkan, bagus gitu Bang. Oke, pertanyaan saya nih, tapi jangan juga nanti dibilang saya kayak apa ya. Tidak apa-apa Bang. Selama pertanyaan abang itu memang berangkat dari berangkat dari ketidaktahuan abang, silahkan gitu loh. Oke. Ya, saya sih cuman mengikut aja ya pertanyaan agama Kristen ke Islam nih kan gitu Bang. Karena sebenarnya SWT ataupun Muhammad Rasulullah itu seperti apa sih Bang kan gitu. Oke. Gitu. Ya. Ustaz Tahta, Abang juga. Ustaz Talwan, silakan. Ya. Halo. Monitor yang lain. Yang ditanya apanya? SWT-nya Bang. Apa itu SWT? Itu Iya. ibaratkan apa ya? Sebutan Allah itu Subhanahu wa ta'ala Maha Suci gitu itu. Sama seperti Subhanahu, sama seperti Yesaya 5:16 itu. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata Maha Tinggi dalam kedalilannya, keadilannya. Nah, Maha Tinggi di sini kalau bahasa Arab kan SWT kan. Ya. Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita pakai Yesaya 5:16, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata Maha Tinggi dalam keadilannya. Nah, berarti Allah itu nama pribadi, Subhanahu wa ta'ala itu ibaratkan sifat Maha Tinggi, Maha Suci gitu ya. Dan ini juga ada di dalam kitab Perjanjian Lama seperti di Mazmur. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan makhlukku dan renungan hatiku ya Tuhan. Oh gini ya. Yesaya 5:16 tadi. Jadi kata-kata SWT itu Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Gitu ya. Sifat itu, gitu SWT itu. Terus, apa lagi? Gimana? Jelas? Iya, jelas Bang. Oke, silahkan bertanya lagi. Gak apa-apa, bertanya terus aja. Cuma nanti saya tanya Bang nanti tersinggung. Gak apa-apa, mau 3 jam, 3 hari, 3 malam, gak apa-apa. Waduh. Yang penting kuat aja. Silakan Bang, bebas. Oke lah, silakan. Aku cerita tentang ini nih yang kalau yang keluar dari agama murtad ya. Murtad, ya. Kalau yang murtad itu Bang, kira-kira dari pandangan Abang dia seperti apalah nantinya atau dianggap apalah ya, dari agama. Assalamualaikum, izin motong sebentar. Waalaikumsalam. Sekiranya berkenan. Ustaz Alwan, kepanasan roomnya, liftnya mendadak ditutup. Siapa yang tadi? Ini ada laporan di sini nih. Ada laporan di sini. Kenapa Ustaz Alif? Akhirnya pada bentrok, liftnya ditutup sama Herdi. Liftnya pun saya langsung lari ke sini nih. Aduh, orang 4 padahal ada yang si atas nama tanpa ragi itu yang siapa aku itu dia datang tapi dia masih diam. Oke, cuma ngabarin itu aja. Memang harus dikasih pelajaran. Oh, ini ada Bang Dongan Sahuta. Ini Bang Dongan Sahuta. Siapa nih Bang Dongan Sahuta? Kalau dikiranya saya fitnah, silakan netizen ya sampaikan yang tadi di sana. Kalau saya bilang saya ngada-ngada, ya. Atau nanti suruh naik aja ke sini untuk meneruskan bahwa mereka itu sanggup menjawab, itu aja. Iya, udah panggil aja ke sini. Di sini netral, nggak ada kick kecuali sudah memang harus di kick. Gitu. Apa sih Bang Alif pertanyaan? Kalau bisa saya jawab. Loh, pertanyaanku sederhana dan aku pun dituntut digiring ditanya-tanya sesuai dengan dia mau. Tapi begitu diikutin toh nggak bisa jawab juga gitu. Nggak, cuman gini masalahnya tadi.
bahwa kan kami dituntut katanya maktuban di kitab-kitab sebelumnya Nabi Muhammad itu sebenarnya melanjutkan Ustadz Alwan tadi. Nabi Muhammad itu sudah dikenal, namanya tersebut di kitab-kitab sebelumnya. Dia nuntut ke kami, buktikan mana Injilnya. Saya bilang saya tidak bisa membuktikan Injilnya. Di situ bukan disuruh untuk membuktikan kitab terdahulu, enggak. Menginformasikan namanya dikenal di kitab sebelumnya. Loh, kalau sudah tidak ada, kalau mau membuktikan harus mundur ke zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Saya tanya, emang kawan-kawan juga punya kitab Injil dan Taurat? Punya. Ya udah kita buktikan, keluarkan di sini. Ayo kita bahas. Ada nggak di situ tertulis? Nggak ada yang mau ngeluarin juga. Mana kitabnya? Abang. Ya? Mungkin kalau dengar itu pertanyaan abang, Bang Ali. Aduh, gimana Bang? Saya nggak nangkap. Mungkin dia salah dengar pertanyaan Bang Alif itu. Oh enggak, tadi masalah murtad gimana? Ya, boleh dilanjut ke yang lain ya, Pak, atau lagi saya Afwan ini cuma mengabarkan itu tadi ada Ustadz Awan di sana, makanya saya tiba-tiba lari langsung mentalnya ke sini pas tutup. Ya, boleh dilanjut dulu, saya juga izin mau sholat dulu, maaf. Afwan semuanya. Baik. Baik. Ya, lanjut Bang. Dari hati, ini kalau ngomongnya dari hati nih Bang ini. Iya, makanya itu saya ini kayak bingung kok bertanya nanti salah-salah jadi. Enggak apa-apa. Mau nanya gimana? Jangan takut. Saya ulangi pertanyaan saya itu Bang. Dia bilang gini, kalau yang keluar dari abang keluar dari agama abang itu dibilang murtad ya Bang ya? Iya. Terus ya. Nah terus kalau dia murtad balik lagi itu bisa nggak Bang? Ya bisa. Bisa lagi ya? Karena dalam Islam selagi nyawa masih ada pada kita sebelum meninggal, maka batasan tobat itu terus ada. Malam yugorgir dalam hadis. Jadi pintu tobat selalu dibuka oleh Allah malam yugorgir. Selagi nyawa belum ada di tenggorokan, maksudnya sakaratul maut. Atau selagi matahari belum terbit dari barat, maksudnya kiamat, maka pintu tobat ditutup oleh Allah. Oke, saya sedikit nih menceritakan yang murtad mungkin dari agama abang. Kayak apa itu Safiruddin ya Bang ya? Nah tuh. Kenapa? Pertanyaan dia begini kemarin, kenapa dia murtad itu katanya berapa Bang? 300 ayat ya yang dibilang dari Al-Qur'an tuh dihapuskan. Jadi pemahaman abang, tanggapan abang itu apa bisa atau diterima? Oke. Jadi gini, jangankan 300 ayat, satu titik saja dalam Al-Qur'an tidak boleh dihilangkan. Ya, jangankan menghilangkan, mengartikan Al-Qur'an saja sembarangan, itu sudah disiapkan di api neraka. Ya. Makanya mangkoro Al-Qur'an biru yatihi fal mutabawwa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang mengartikan Al-Qur'an dengan sembarangan, dengan pendapatnya sendiri, maka disiapkan di api neraka. Jangankan menghilangkan, kita mengartikan sembarangan aja, walaupun kita muslim, tetap ancamannya neraka itu. Apalagi dihilangkan tiga. Maka saya bilang ke dia, silakan cari satu ayat yang mana mau dibuang itu. Terus kenapa? Dia tidak bisa menjawab itu. Itu ya. Silakan, apa lagi? Nanti saya bertanya banyak kali Bang, Bang bilang lagi nanti kan, jadi ya jangan takut bertanya. Kalau bertanyanya baik-baik Bang, mau tanya berapa kali nggak masalah Bang, yang penting jangan modal ngeyel, jangan yang seperti udah-udah tadi. Nanya begitu dijawab itu tertawakan. Nah ini kan namanya ngeledek gitu loh. Kalau tanyanya bagus-bagus ya kita menanggapinya bagus Bang. Monggo lanjut. Iya. Saya beritahu ya Bang, dari hati ya. Saya beritahu ya. Ini Ustadz saya yang menjawab ini, namanya Ustadz Tahta. Dia kalau nggak dikasih pertanyaan habis nafasnya. Jadi tanya saja terus. Iya. Kalau enggak tanya saja tanya. Begini kalau aja enggak deh, susah bernafas dia, harus ditanya dia. Seumur-umur itu orang harus kerjanya tanya dia. Oke, aku bertanya. Tugas itu bertanya ya. Udah timbul dari belakang. Istilahnya begini pertanyaannya, seperti apakah
Bang Tata itu memiliki Tuhan dan percaya Tuhan dalam keimanan abang. Cerita dong sama kita gitu maksudnya. Iya. Oke. Jadi kalau saya pasti mengimani, karena memang dalam Islam, ada iman, ada ihsan. Kalau sudah saya itu beriman, maka saya harus tahu rukunnya iman, yaitu ada 6. Pertama, percaya kepada Allah. Berarti kalau ditanya apakah tahta beriman, ya iya, karena kami ada rukunnya iman, gitu ya. Jadi iman itu kalau kita baca definisi iman, percayanya hati kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Allah, walaupun itu gaib. Bahkan sama seperti dalam Ibrani. Coba Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat, yang tidak bisa kita lihat. Makanya iman itu gak harus nyata. Misalnya adanya surga, neraka, apakah kita harus melihat surga dulu baru beriman? Apakah ketika beriman kepada Allah harus melihat Allah? Tidak. Jadi iman itu walaupun gaib, tapi yang menyampaikan Rasulullah wajib kita imani. Karena dalam Bible Ibrani juga sesuatu yang tidak nampak, iman itu. Maka dalam Islam, walladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin itu adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Apa gaib itu? Adanya akhirat, adanya surga, neraka, adanya Allah. Itu gaib, itu harus diimani. Gitu ya. Lanjut. Wah, hebat dong abang, bisa sesuaikan tuh Bible dengan Al-Quran, sama-sama menjawab dalam satu keimanan seseorang. Ya, hebat dong. Yaitu yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan Kristen. Kalau orang Islam bisa semua itu, Bang. Mengkorelasikan dua kitab ini bisa kita. Lanjut. Ya ini kayak mana lagi ku mau lanjutin Bang, artinya udah tahu semua. Ya, apa lagi ya? Tadi sih cuman itu aja yang mau saya tanya. Ntar kalau kepikiran lagi baru tanya lagi, maksudnya gitu. Nah, giliran nanya ke Ustadz Alwan. Nah, itu juga pakarnya beliau ini. Mau nanya soal apa? Iya, Ustadz Sugi, Ustadz Alwan, Bang Alif itu guru saya, mereka ini semua ini. Masya Allah. Kalau abang lagi patah hati, tanya saya. Saya ilmunya. Lagi putus harapan. Ayo sini. Ada pertanyaan nggak? Bagi Anda yang letih lesu, ya kan, nah, datanglah kemari sama Ustadz Alwan tuh, yang sedang patah hati, letih lesu, ya kan, gundah gulana. Kayak kemarin saya nangis-nangis ke Ustadz Alwan. Ustadz Alwan, saya ditinggal. Ustadz Tata. Patah hati. Ustadz Tata ini. Enggak apa-apa. Yang penting tidak ditinggalkan Allah dan Rasulnya, tetap semangat dong. Kalau tinggalin manusia mah nggak ada apa-apanya. Iya, alhamdulillah. Iyalah, tinggalin manusia nggak ada apa-apanya. Lihat itu Bang Fauji itu, betapa tegarnya beliau ditinggalkan istrinya, nggak bakal berjumpa lagi selama-lamanya, jumpa-jumpa nanti di surga. Tabah beliau kok, jangan kalah sama Bang Fauji lah. Oke Bang, aku ada pertanyaan lagi nih. Dari agama abang, gimana sih pengajarannya kita supaya bisa dapat masuk surga ataupun dapat hidup selama-lamanya Bang? Senggol, Ustadz Tata, senggol. Ya. Jadi kalau dalam Islam itu dalilnya udah jelas. Pertama pakai hadis dulu. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba.
kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Masa masuk surga tidak mau? Man ato'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, ya masuk surga. Karena Nabi Muhammad itu penyampai firman, wahyu, ajaran. Isinya ajaran itu diantaranya perintah, seperti perintah sholat, zakat, aqimus sholat, wa atuz zakah. Seperti kewajiban perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seperti perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terus ada nanti larangan. Larangan berzina, membunuh, mencuri, mabuk-mabuk minum khamr, itu larangan. Juga ada akhlak. Karena Nabi Muhammad itu tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana, itu kan akhlak. Jadi, dalam Islam itu ingin masuk surga karena kita punya nabi, utusannya Allah, maka ikutin semuanya. Kalau perintah, lakukan. Larangan, jauhi. Akhlak, sebagai tuntunan, ikutin. Itulah namanya kitab suci. Jadi kitab suci itu pasti seperti Taurat. Ada perintah, ada larangan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh ini. Atau ada perintah ini. Ini kitab suci. Sama seperti Al-Quran. Jadi gampang kalau ingin masuk surga keselamatan itu. Karena kita punya nabi, punya utusan, ikutin semuanya. Gitu ya. Nah, atau memperbanyak amal soleh. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga. Jadi jelas. Dan ini Bang, kalau saya di zamannya Yesus, ya sama. Kalau ingin selamat masuk surga, ya tentu saja ikutin Yesus perintahnya. Karena perintahnya Yesus itu bukan dari dirinya. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ya udah, apa ajaran yang dia terima? Pasti ada perintah, ada larangan, ada akhlak. Gitu ya. Lanjut. Jadi harus taat ya Bang ya, dalam aturan dan apa ya Bang ya. Saya tambahin sedikit ya Bang ya. Ya. Sebenarnya sama sih ya kalau saya lihat apa yang diajarkan Yesus dengan apa yang diajarkan Islam untuk mencapai keselamatan. Di dalam Islam yang pertama itu harus beriman. Ilal ladzina amanu. Itu kalau kita lihat dalam surah Al-Asr itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama itu beriman, kemudian berbuat baik, kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan sabar. Ya, itu syaratnya. Kemudian itu juga yang diajarkan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Artinya beriman kepada Tuhan yang benar, ya, dan mengakui Yesus itu sebagai utusan. Itu iman. Kemudian berbuat baik juga diajarkan oleh Yesus. Contoh dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, ya, hormati orang tuamu, kasih sesamamu." Nah, dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." "Kalau begitu kurang satu lagi," kata Yesus. "Apa? Percaya aku disalib untuk menebus dosa manusia, kamu masuk surga." Ternyata nggak diajarkan Yesus itu. Justru yang diajarkan Yesus kurang satu lagi, bersedekah. Ya, jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Itu yang diajarkan Yesus. Dan setelah itu ikutlah aku. Ikut bukan menyembah, tapi mengikuti apa yang sudah diperintahkan itu. Begitu Bang. Jadi antara Islam dan Kristen ini sama kalau dan Yesus ya, bukan Kristen. Kalau Kristen kan kepercayaannya untuk masuk surga itu percaya Yesus disalib, menebus dosa manusia, itulah jalan keselamatan. Tapi kalau menurut Yesus sendiri bukan itu yang diajarkan. Melakukan segala perintah Tuhan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan menduduki kerajaan sorga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa yang di sorga. Ikuti kehendak Bapa itu. Begitu. Iya, Bang. Kemudian kalau kita lihat di dalam Matius 5
Contohnya ayat 17 sampai ayat 20. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semua terjadi. Barang siapa yang menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Ternyata kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti apa? Mereka itu hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Itu yang diterangkan Yesus di dalam Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Mereka meletakkan beban ke bau-bau orang lain, tapi dia sendiri tidak mau menjalankannya. Nah, jadi menurut Yesus sendiri, supaya bisa masuk surga, taati perintah Tuhan, berbuat baik, ya, itulah jalan masuk surga. Begitu, Bang. Oke. Tapi kan kenapa saya juga terlintas pemikiran bertanya seperti itu? Sering juga ada pertanyaan di luar dari kalau ditanya sekilas pertanyaan ke agama kita Muslim di luar gitu kan, bukan berarti ada suatu tempat kumpulan atau seperti dibilang ustadz atau apa. Kalau ditanya nih, kalau jemaahnya dibilang, kamu yakin nggak masuk surga? Pasti jawabannya begini, Bang, mudah-mudahan gitu. Jadi artinya pengajaran abang ini sampai nggak ke jemaahnya? Baik, gitu, Bang. Sudah saya tangkap. Setiap orang Muslim kalau ditanya, Pak, apakah kamu pasti masuk surga? Insya Allah. Kenapa? Ya, ya kan, itu kan. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah kan gitu kan. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu kita tidak tahu, Bang. Dan itu mengajarkan kita supaya tidak sombong. Karena mengenai surga neraka itu hanya Allah. Maka kita mengatakan atas izin Allah. Jika Allah mengizinkan, saya masuk surga. Insya Allah itu jika Allah mengizinkan. Karena ini kaitannya dengan surga neraka itu milik Allah. Dialah yang menentukan siapa yang bisa masuk surga itu. Hal ini juga yang dikatakan Yesus di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Iblis datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar kelak di surga anaknya itu ditaruh di sebelah kanan dan kirinya. Yesus nggak bisa menentukan, Bang. Coba dibaca, Bang. Mengenai siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak untuk menentukannya. Karena sudah ditentukan oleh Bapakku bagi siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku. Sama seperti orang Islam, saya tidak bisa menentukan bahwa saya akan masuk surga. Allah yang berhak menentukan. Nah, itu satu. Yang kedua, bentar, jangan dipotong dulu. Kedua, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau saya mati dalam keadaan su'ul khotimah, saya masuk neraka. Tapi kalau saya mati dalam keadaan husnul khotimah, saya masuk surga. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan beragama Islam, mati dalam keadaan baik, mati bukan dalam keadaan bermaksiat. Ya, tapi kalau sudah diketahui akhirnya nanti dia seperti apa, kalau dia husnul khotimah, pasti masuk surga sesuai janji Allah. Ya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan beriman, mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi selagi saya belum mati, saya ditanya apakah kamu masuk surga, insya Allah. Begitu, Bang. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Saya tanya sama Abang, apakah Abang berani memastikan diri Anda masuk surga? Ya, dengan sesuai ajaran. Oke, saya jelaskan, Ustaz. Saya kasih dalil dulu sebentar, Bang. Iya. Gini, Bang, tunggu, Bang. Bang, tunggu. Jadi gini, Bang. Dalam Islam itu memang kita tidak boleh mendahulukan Allah seakan-akan. Maka dalam Al-Quran itu, Al-Kahf itu ya, wala bismillahirrahmanirrahim, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda.
Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Tapi illa ayyasha Allah warqur rabbuka. Nah, di sini kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ini sama dalam Yakobus 4:13. Ini begini ya, sama-sama diperintah insya Allah. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Berarti sama di dalam Al-Quran. Illa ayyasha Allah. Gitu ya. Jadi sama-sama ada dalil baik Quran atau Bible. Ya, Oke, pertanyaan saya lanjut Bang. Apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ya, dengan sesuai ajaran Yesus nih Bang, kan dalam Injilnya juga udah jelas Abang tahu juga menyatakannya bahwasanya karena kasih karunia Allah, bahwasanya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita memang mau terima kasih karunia, kalau Anda mati dalam keadaan berzina, misalnya mati di atas perut, apakah Anda masih layak masuk surga? Tadi Bang, kalau dibilang setiap perbuatan Bang, nggak bisa kita yakinkan bahwasannya perbuatan kita itu bisa baik di setiap detik ataupun di setiap jam. Nah, itu dia Bang. Makanya karena kita tidak bisa memastikan bagaimana perbuatan kita ke depan, apa yang terjadi pada diri kita, makanya orang Muslim tidak berani memastikan. Ditanya insya Allah. Tapi kalau kita sudah mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, pasti masuk surga. Makanya itu jangan berani memastikan Bang. Anda sendiri masih ragu itu. Apakah yakin Anda akan berbuat baik terus? Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan Bang. Tadi kan porsinya yang ku bilang tadi, kalau itu pembahasannya tujuannya Bang, kalau kita dalam suatu penilaian perbuatan Bang. Tapi kalau memang iman Kristen harus dari perbuatan, jelas itu tadi Abang bilang, kita merujuk ke waktu. Kita nggak tahu setiap waktu kita itu berbuat baik apa. Kan gitu Bang. Nah, jadi pada dasarnya kita kembali nih, manusia ini apa kan gitu. Kalau kita merincikan ke suatu waktu, manusia ini manusia yang terbatas dan lemah Bang. Jadi